5 perkara. Di antaranya adalah perkembangan perkara Geraha Telkom Sigma. Ini perkara baru yang ditangani oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang notabene adalah hasil pemeriksaan internal dari teman-teman Telkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bahagia untuk kita semua. Pada siang hari ini saya menghadirkan Bapak Direktur Penyidikan, yaitu Pak Kun tadi, untuk mengikuti acara press conference. Sekaligus kami akan press conference ada 5 perkara. Di antaranya adalah perkembangan perkara Geraha Telkom Sigma. Ini perkara baru yang ditangani oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang notabene adalah hasil pemeriksaan internal dari teman-teman Telkom. Jadi ada sinergitas antara Kejaksaan Agung dan teman-teman Telkom dalam hal melaksanakan penegakan hukum dalam rangka bersih-bersih BUMN. Yang kedua adalah perkara DP4 PT Pelindo. Nanti 2 perkara ini akan saya sampaikan. Yang ketiga ada perkara Tol Japek. Ini perkara baru yang fantastik juga. Kemudian yang keempat adalah perkara PT Waskita Karya Persero Tbk dan PT Waskita Beton Precast. Ini perkara yang lama tapi ada perkembangan ini. Pak Dirdik yang menyampaikan. Dan yang kelima adalah perkembangan perkara BTS yang di Kemenkominfo. Yang perkara yang ke-1 yaitu perkara dan kedua ini saya akan menyampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan, yaitu perkara DP4 ya, Pelindo. Jadi perkembangan perkara ini kurang lebih kita sudah menemukan kerugian sebesar 148 miliar dan akan berkembang terus, dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 40 saksi. Di sini adalah perkara yang modus operandinya adalah adanya fee maklar ya, dan harga tanah yang di markup, kemudian dilakukan analisis teknikal fundamental pembelian saham juga yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, sehingga kami penyidik masih berasumsi ada satu kerugian negara kurang lebih 148 sampai 150 miliar. Ini perkara Dapen Pelindo ya. Dapen Pelindo ini adalah perkara korupsi program pengelolaan dana pensiun perusahaan pelabuhan dan pengerukan DP4 pada PT Pelindo. Ini perkembangan perkara yang saya sampaikan. Kemudian perkara yang kedua, tanya jawabnya nanti. Yang tadi saya sampaikan adalah ini perkara baru juga terkait dengan perkara Tol Japek. Tol Japek ini nilai kontraknya kurang lebih 13 triliun. Penyidik sudah meningkatkan perkara ini ke proses penyidikan umum. Dan sampai saat ini teman-teman penyidik sudah memeriksa kurang lebih 15 saksi. Ya. Karena sudah menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ini menjadi penyidikan umum. Pak, kerugian negaranya berapa? Ini belum bisa kami sampaikan karena masih penyidikan umum. Ya. Dan selanjutnya untuk 3 perkara tadi akan disampaikan oleh Bapak Dirdik. Silakan Bapak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Puspenkum, akan kami sampaikan penyidikan tindak pidana korupsi pada PT Geraha Telkom Sigma periode tahun 2017-2018. Betul, ini merupakan kerjasama antara Kejaksaan dengan PT Telkom, pihak pengawas internal, sehingga kasus ini bisa kita tindak lanjuti. Kasusnya adalah pengadaan pembangunan fiktif perumahan, hotel, penyediaan batu split kepada beberapa perusahaan pelanggan yang diduga fiktif, dan selanjutnya dalam rangka melaksanakan kegiatannya tersebut, beberapa oknum dari PT GTS telah memasukkan dokumen sehingga PT GS
GTS mengeluarkan dana sebesar 355.416.262 rupiah. Adapun pemeriksaan yang telah kita lakukan, kita telah memeriksa 38 orang saksi dan juga telah dilakukan beberapa kegiatan penggeledahan di beberapa tempat, antara lain di PT GTS itu sendiri dan kantor Sigma Cipta Caraka. Dan hasil penggeledahan kita berhasil menemukan beberapa dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Selanjutnya, kasus lama, perkembangan penanganan perkara Waskita Karya. Kita ketahui perkara ini saat ini sudah tahap 1, sudah kita serahkan ke tim jaksa peneliti untuk diteliti berkasnya, dan hasil penghitungan BPKP untuk sementara telah ditemukan kerugian estimasi 2,5,2 triliun 545.987.645 rupiah. Itu estimasi ya. Dari hasil penyidikan kami juga sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan upaya pemulihan kerugian negara. Sampai saat ini telah kita sita dalam bentuk uang rupiah 41.751.170.515 rupiah. Selain itu kita juga melakukan penyitaan, ada beberapa kendaraan, ada truck self loader crane sebanyak 5 unit, crafter crane 1 unit, pancang drill hammer ada 2 unit, dan beberapa bidang tanah yang berhasil kita sita dalam rangka untuk pemulihan kerugian negara. Selanjutnya, tersangka sebagaimana kita ketahui ada 5 orang. Selanjutnya akan kami sampaikan perkembangan penanganan kasus ITS. Mungkin rekan-rekan sudah mendengar bahwa pada hari Rabu besok kita rencana memanggil saksi saudara JP. Kenapa beliau kita panggil untuk memberikan keterangan? Yaitu dalam rangka untuk mendalami peran beliau sebagai pengguna anggaran. Kita ingin tahu sejauh mana pengawasan dan pertanggungjawaban selaku pengguna anggaran. Di mana kita tahu di dalam perkara ini terdapat kemahalan, dan kemahalan tersebut berasal dari hasil permufakatan zakat. Jadi kita ingin tahu sejauh mana sih fungsi-fungsi pengawasan itu dilaksanakan. Selain itu kita juga ingin mengetahui sejauh mana perencanaan pembangunan BTS ini dilaksanakan. Supaya kita tahu bahwa sesuai dengan apa yang tercantum di RPJMN, pembangunan BTS ini rencananya dilaksanakan untuk periode 5 tahun berturut-turut. Namun tanpa perencanaan, pembangunan dilaksanakan dalam satu periode, yaitu 1 tahun, sehingga sebagaimana kita ketahui pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan rencana. Pemadatan periode ini juga harus kita ketahui. Selain itu juga kita ingin mengetahui tentang adanya manipulasi perkembangan kemajuan proyek yang awalnya belum mencapai 100%, di dalam laporannya dipaksakan seolah-olah sudah mencapai 100%, dapat dicapai 100%, sehingga dapat dilakukan pembayaran.
meskipun belakangan diketahui ada kesalahan sehingga dipulangkan. Nah, ini kita ingin tahu sejauh mana pertanggungjawabannya. Dan tentunya kita juga ingin tahu fasilitas yang telah dinikmati oleh saudara GAP, adik yang bersangkutan, apakah itu terkait dengan jabatan yang bersangkutan atau tidak. Namun yang jelas sampai saat ini fasilitas yang dia terima telah dikembalikan sejumlah 534 juta rupiah itu sudah dikembalikan. Mungkin demikian. Untuk yang lain telah dikembalikan dari beberapa tempat yang kita minta untuk dikembalikan, ada total 10.109.363.250 rupiah. Ya. Di luar beberapa barang berupa kendaraan dan sepeda motor, termasuk ada rumah ya, yang berhasil kita sita di daerah Lebak Bulus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Rekan-rekan media yang saya banggakan, apakah ada pertanyaan dalam ini? Saya mulai dulu yang sebelah kiri. Silakan, kamu dari mana? Siang Pak, saya Rahel dari Kompas. Saya mau nanya beberapa pertanyaan terkait kasus DPS di Kementerian Kominfo. Yang pertama, hari Rabu besok kan berarti dua kalinya Pak Joni Plate diperiksa oleh Komisi Pak. Ini apakah Pak Joni sendiri berpotensi besar juga akan tersangka pada hari Rabu besok Pak? Yang kedua, tadi Bapak menyebut kalau adiknya Pak Joni yang berinisial GAP itu telah mengembalikan uang yang diterima terkait fasilitas bakti sebesar 534 juta. Itu total, sebenarnya total fasilitas atau mungkin uang yang diterima oleh Pak GAP sendiri ini yang telah didalami penyidik juga berapa? Langsung dijawab ya. Silakan Pak Derdik, biar nggak lupa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan kapasitas beliau, apakah ada kemungkinan jadi tersangka atau tidak, kita masih mendalami. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan pertama setelah kita evaluasi ternyata masih perlu dilakukan pendalaman-pendalaman, maka pada hari Rabu besok yang bersangkutan kita panggil kembali untuk mencari alat bukti untuk dikonfirmasi terhadap alat bukti yang lain yang terus kita kumpulkan. Ya. Terkait dengan adiknya, untuk sampai saat ini baru 500 sekian dan penyidikan masih berjalan terus, jadi ditunggu saja. Ya. Tapi itu dalam bentuk uang doang atau ada? Yang diserahkan ke kami dalam bentuk rupiah. Sekarang kan sini dulu, nanti tengah-tengah. Ya, soal saya kelana dari narasi. Saya pengen bertanya lagi soal korupsi BTS. Sejauh mana perkembangan dugaan TPPU, Pak? Apakah sudah ditemukan soal mengenai dugaan perusahaan cangkang atau aliran dana tidak wajar ke rekening luar atau PT yang bergerak di valuta asing? Ya. Terima kasih. Untuk terkait dengan aliran dana TPPU, kita sudah mulai menemukan jejak-jejaknya bahwa memang ada yang disisipkan ke money changers, ada juga yang dititipkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Namun apa dan bagaimananya nanti kita lihat. Ya, tapi benang merahnya sudah terlihat. Detailnya mengenai perusahaan terafiliasinya itu konsorsium mana? Nanti ya, sabar. Mengenai nanti jadi tersangka juga korporasinya nanti.
Iya. Yang jelas sekarang sudah ada tersangka yang sudah ditetapkan dan sudah dilakukan penahanan. Ya, silakan di tengah. Ayo, CNBC. Siang Pak, saya Mentari dari CNBC Indonesia. Saya mau bertanya soal data Pelindo. Tadi ada disebutkan ada kesalahan dari investasi saham. Nah, itu saham apa aja yang terafiliasi dengan data tersebut? Dan nanti apakah sahamnya bakal disita seperti kayak kasusnya Jiwasraya? Dan besaran investasi di saham itu seberapa besar gitu? Dan yang kedua, kalau apakah sudah ada tersangka dari kasus ini? Terima kasih, Pak. Silakan Oke. Pak Nurdin. Terima kasih. Ini kami masih belum melakukan penyitaan, Mbak. Nah, terkait dengan saham apa, ini masih dalam proses penyidikan. Yang jelas kita telah temukan mekanisme DP4 ini dalam rangka melaksanakan investasi, melanggar SOP dan tidak melihat prinsip-prinsip kehati-hatiannya. Nah, itu nanti kita akan kembangkan. Yang jelas saham yang dibeli itu tidak punya portofolio yang bagus gitu ya. Sehingga ini menjadi perkara hampir mirip dengan yang saham yang lama lah perkara-perkara. Untuk tersangka masih di dalam